Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah misteri. Dan seperti biasa, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini lebih indah dari hari kemarin. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Apa yang kalian inginkan segera tercapai. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim dari seorang subscriber ya. Kejadian ini adalah sebuah kejadian kisah nyata yang dialami oleh Mbak Nur Laili. Ya, dia berasal dari, nggak usah disebutkan nama kotanya ya. Cerita ini mengisahkan tentang adiknya yang kecelakaan, tapi setiap malam itu selalu datang untuk menghantui Mbak Nur Laili ini. Dan seperti apa kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Siang itu seharusnya berjalan biasa. Aku duduk di balik meja kerja, menatap layar komputer yang sejak tadi tak benar-benar aku pahami. Tanganku sibuk mengetik, tapi pikiranku entah kemana. Pendingin ruangan berdengung pelan, bercampur suara rekan kerja yang lalu lalang. Semua nampak normal, sampai ponselku bergetar di atas meja. Ngek, ngek, satu getaran, lalu berhenti. Aku melirik layar. Nomor tak dikenal. Awalnya aku ingin mengabaikannya. Mungkin telemarketing kali ya, atau salah sambung. Namun entah kenapa dadaku terasa tidak enak. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, seolah memberi isyarat bahwa panggilan ini bukan panggilan biasa. Getaran kedua menyusul, ngek, ngek, lebih lama. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengangkatnya. Halo? Suaraku terdengar datar, berusaha tenang. Di seberang sana, terdengar suara laki-laki asing. Nafasnya berat, seolah berbicara sambil berlari. Ini Mbak Nur Laili ya? Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Beberapa detik hening, lalu suara itu kembali. Kali ini lebih pelan, lebih hati-hati. Mbak, adiknya Adela mengalami kecelakaan, Mbak. Duniaku seakan berhenti berputar. Kecelakaan? Adik saya cuma berangkat sekolah. Kelas 6 SD loh, Pak. Iya, Mbak. Tadi di jalan raya di dekat pertigaan pasar, terserempet truk, Mbak. Kata-kata itu menghantam kepalaku seperti palu. Ya Allah, terserempet. Mulutku terasa kering. Adik saya di mana sekarang, Pak? Suara di seberang sana terdiam cukup lama sebelum menjawab. Masih di lokasi, Mbak. Warga belum berani mindahin. Dadaku sesak, nafasku memburuh. Adik saya masih hidup kan, Pak? Tidak ada jawaban langsung. Yang terdengar hanya suara bising jalan raya dan bisik-bisik orang. Saat itulah aku tahu, bahkan sebelum kata-kata itu keluar. Mbak, sebaiknya Mbak segera kesini saja. Ponsel terlepas dari tanganku. Aku berdiri terlalu cepat, sampai kursiku terjungkal ke belakang. Rekan kerjaku memanggil namaku, tapi suara mereka terdengar jauh, seperti berasal dari dasar sumur. Aku hanya ingat berlari keluar kantor, memanggil ojek, menangis tanpa suara sepanjang jalan. Bayangan Adela terus muncul di kepalaku. Senyumnya pagi tadi, rambutnya yang masih setengah basah karena mandi terburu-buru, tas sekolahnya yang kebesaran di punggung kecilnya. Tidak mungkin. Aku bergumam berulang kali. Saat aku tiba di lokasi,
kerumunan warga sudah memenuhi jalan. Motor terparkir sembarangan. Suara orang-orang bercampur-campur. Ada yang berdoa, ada yang bisik-bisik, ada pula yang hanya menatap kosong. Aku mendorong tubuh-tubuh itu, tak peduli teriakan mereka. Permisi, permisi, itu adik saya. Seseorang mencoba menahanku. Mbak, jangan ke depan. Terlambat. Aku melihatnya. Tubuh kecil itu tergeletak di aspal. Ditutup setengah dengan kain lusuh. Seragam putih merahnya berlumuran darah dan sudah mulai menghitam. Sepatu hitamnya terlepas sebelah, tergeletak beberapa meter dari tubuhnya. Aku mendekat, langkahku limbung. Ya Allah, Adela. Suaraku nyaris tak keluar. Seorang bapak perlahan membuka kain penutup itu. Mungkin bermaksud memastikan identitas. Dan saat itulah kakiku benar-benar kehilangan tenaga. Kepala adikku hancur. Bukan sekedar luka, bukan sekedar darah. Bagian wajah yang biasa menatapku sambil merengek minta dibelikan jajan, kini tidak lagi utuh. Rambutnya menggumpal oleh darah. Mata yang biasanya berbinar, kini tertutup, tidak berbentuk. Aku menjerit menangis. Jeritan yang bahkan tidak kuingat bagaimana suaranya. Aku hanya ingat tubuhku ambruk ke aspal. Tanganku meraih seragamnya yang dingin, sangat dingin. Itu adik saya. Itu adik saya. Aku mengulang kalimat itu seperti orang gila. Seseorang memelukku dari belakang, yang lain membaca istighfar. Aku menatap wajah itu, atau sisa dari wajah itu, dan satu pikiran menghantamku dengan kejam. Pagi tadi aku memarahinya. Kalimat terakhir yang kudengar dari Adela bukan tawa, bukan pelukan, melainkan bentakanku karena ia sulit dibangunkan. Dan sekarang ia terbaring kaku di hadapanku. Aspal panas, darah yang setengah mengering, dan hidupku runtuh di tempat itu juga. Rumah terasa asing sejak Adela pergi. Pintu masih sama, dinding masih berdiri, tapi suasana kosong, sunyi yang menusuk telinga. Tidak ada lagi suara langkah kecil berlari di lorong. Tidak ada tawa bocah yang biasanya memecah pagi. Aku duduk di kamar, memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka sedikit. Setiap kali memejamkan mata, ingatanku justru terbang ke masa-masa bersama Adela. Aku teringat sore-sore sepulang sekolah. Dia selalu pulang dengan cerita yang tidak ada habisnya. Kak, tadi Adela dapat nilai bagus loh. Kak, temanku jatuh dari sepeda. Lucu banget. Kak, nanti kalau Adela besar, mau jadi guru, biar bisa ngajarin kakak. Aku sering tertawa mendengarnya. Kadang pura-pura kesal, padahal hatiku hangat. Adela selalu menempel padaku. Kemana aku pergi, dia selalu mengikutiku. Ke dapur, ke teras, bahkan ke kamar mandi. Dia akan berdiri di depan pintu sambil mengetuk-ketuk. Kakak, lama. Kenangan itu berputar tanpa henti di kepalaku, seperti film yang diputar ulang tanpa tombol berhenti. Lalu ingatanku itu berhenti di pagi hari terakhir kami bersama. Pagi itu aku bangun lebih awal karena harus berangkat kerja. Matahari belum tinggi. Ayahku Pak Wiryo sudah berangkat lebih dulu. Ibuku, Bu Ningrum, sibuk di dapur menyiapkan sarapan sederhana. Adela masih tidur. Aku berdiri di depan kamarnya mengetuk pintu dengan pelan. Del, bangun. Udah pagi. Tidak ada jawaban.
Aku masuk. Dia meringkuk di bawah selimut. Wajahnya tenang seperti malaikat kecil. Jam dinding berdetak semakin cepat di telingaku. Dela, bangun. Nanti telat sekolah kamu. Suaraku meninggi. Dia bergerak sedikit, lalu menarik selimutnya lebih rapat. Aku kesal. Entah kenapa pagi itu emosiku begitu pendek. Mungkin karena lelah, mungkin karena beban kerja. Aku menarik selimut itu dengan agak kasar. Kamu ini susah banget sih dibangunin. Kakak capek tahu. Ya udah kalau nggak mau sekolah, tidur aja terus. Adela duduk perlahan, matanya setengah terpejam, rambutnya berantakan. Dia menatapku, dan aku melihat sesuatu yang sekarang terus menghantuiku. Matanya berkaca-kaca. Iya kak, iya. Jawab Dela pelan. Tidak ada bantahan, tidak ada rengekan. Dia hanya bangkit, mengambil handuk, lalu berjalan ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tidak mengejarnya, aku tidak memeluknya, aku tidak minta maaf. Aku bahkan tidak menatap wajahnya saat dia pamit berangkat sekolah. Yang aku ingat hanyalah suaranya dari depan pintu. Kak, Dela berangkat ya. Dan aku menjawab dengan nada datar. Iya. Ya, itu saja. Sekarang kalimat itu menusukku seperti pisau. Seandainya pagi itu aku lebih sabar, seandainya aku memeluknya, seandainya aku berkata, hati-hati di jalan. Penyesalan itu menindih dadaku, membuat nafasku sesak. Aku menangis sampai tidak bersuara. Air mata menetes ke lantai, ke baju, ke tangan yang gemetar. Di sudut kamar, tas sekolah Adela masih tergantung. Sepatunya masih berpasangan rapi. Buku tulisnya tergeletak di meja, terbuka pada halaman terakhir. Tulisan tangannya kecil, miring, belum selesai. Aku mendekat, menyentuh kertas itu dengan jari gemetar. Maafin kakak, Del. Maafin kakak. Namun kamar itu hanya menjawab dengan keheningan. Dan sejak hari itu, setiap malam sebelum tidur, aku selalu teringat tatapan mata Adela pagi itu. Tatapan yang seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak pernah sempat terucap. Penyesalan itu tidak pergi. Ia tinggal, menunggu. Dan aku belum tahu bahwa penyesalan itulah yang akan membuka pintu bagi kehadirannya di malam-malam berikutnya. Malam pertama setelah pemakaman, aku tidak bisa tidur. Lampu kamar kupadamkan, tapi mataku terus terbuka. Jam dinding berdetak keras, seperti menghitung waktu dengan sengaja. Angin malam menyelinap lewat celah jendela, membuat tirai bergerak pelan. Aku memejamkan mata, mencoba memaksa diri untuk terlelap. Saat itulah aku mendengar suara itu, pelan, hampir seperti bisikan. Kak. Tubuhku menegang, nafasku tertahan. Aku membuka mata perlahan. Kamar masih gelap. Tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya perasaanku saja. Mungkin karena terlalu lelah, mungkin karena terlalu rindu. Aku menarik selimut hingga ke dada. Lalu, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Kak. Kak Nur. Aku bangkit, duduk. Jantungku berdegup kencang sampai terasa di telinga. Pandanganku menyapu ke sudut kamar, lalu berhenti di dekat pintu. Di sana, ada sosok kecil berdiri. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Seragam putih merahnya kusam dan sobek di beberapa bagian.
Kepalanya tertunduk, membuat wajahnya tidak terlihat jelas. Namun aku tahu itu Adela. Adela. Suaraku bergetar. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Matanya menatapku dengan tatapan kosong yang membuat dadaku terasa diremas. Kak, temani Dela, Katanya lirih. Aku gemetar hebat. Seluruh tubuhku ingin berteriak, ingin lari. Tapi kakiku tidak bisa bergerak. Ada rasa takut yang luar biasa. Takut yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kamu kan. Kata-kataku terputus. Aku tidak sanggup melanjutkan. Adela melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas air di lantai kamar. Udara di sekitarnya terasa dingin, menusuk kulit. Di sana dingin, Kak. Gelap. Dela takut. Air mataku mengalir deras. Rasa takut itu bercampur dengan rasa kasihan yang tidak tertahankan. Ini adikku. Adik kecilku yang dulu selalu bersembunyi di balik punggungku saat hujan deras atau listrik padam. Apa yang kamu mau, Del? Tanyaku sambil menangis. Dia menunduk, suaranya semakin pelan. Dela mau. Kakak ada di samping Dela. Jangan tinggalkan Dela sendirian, Kak. Tangannya terangkat, seolah ingin ku genggam. Tangannya terlihat kebiruan, dingin, dan gemetar. Aku menutup mulutku, menahan isak agar tidak pecah. Kakak di sini, Del. Kakak di sini. Saat itu juga, rasa dingin menyelimuti tubuhku. Seperti ada es yang merambat dari kaki ke dada. Lampu kamar berkedip sebentar, lalu mati total. Bet! Aku memejamkan mata karena takut. Saat ku buka kembali, kamar itu kosong. Tidak ada Adela, tidak ada bekas air, tidak ada apa-apa, kosong. Aku terjatuh tertunduk, menangis histeris, sampai fajar menyingsing. Namun itu bukan yang terakhir. Malam berikutnya dan malam-malam setelahnya, Adela selalu datang. Kadang berdiri di ujung ranjang, kadang duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut. Kadang hanya menatapku tanpa suara, dengan mata yang membuat aku sulit untuk bernafas. Tiap kali, ia selalu berkata hal yang sama. Temani Dela, Kak. Dela kedinginan, Kak. Aku hidup dalam ketakutan. Siang hari aku mencoba terlihat normal. Tapi malam hari aku seperti menunggu hukuman. Aku tidak tidur, tapi lebih takut lagi jika terjaga. Aku kasihan, tapi aku juga sangat takut. Dan aku mulai sadar, ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah tujuan malam yang harus kulewati bersama arwah adikku. Sebelum ia benar-benar pergi, atau sebelum aku yang tak sanggup bertahan. Hari-hariku berubah menjadi kabut sejak Adela datang setiap malam. Aku tetap berangkat kerja seperti biasa, mengenakan pakaian yang sama, menapaki jalan yang sama. Dari luar mungkin aku terlihat normal, tapi di dalam kepalaku semuanya kacau. Aku duduk di depan layar komputer, menatap angka-angka yang berderet tanpa makna. Kursor berkedip di layar, menunggu perintah, tapi tanganku tidak bergerak. Setiap kali aku mencoba fokus, bayangan itu datang. Wajah Adela, bukan wajah saat tersenyum, bukan wajahnya saat memelukku. Yang muncul justru wajahnya di jalan itu, kepala yang hancur, rambut yang berlumuran darah, seragam sekolah yang koyak. Aku menutup mata, tapi bayangan itu justru semakin jelas.
Dadaku sesak, tenggorokanku panas. Air mata jatuh begitu saja membasahi pipi. Aku buru-buru menunduk, berpura-pura mengusap hidung agar tidak ada yang curiga. Tapi tangisku tidak bisa ditahan. Bahuku gemetar pelan. Kenapa aku begini? Kenapa? Aku berbisik pada diriku sendiri. Setiap suara klakson di luar kantor membuat aku terlonjak. Setiap truk yang melintas di jalan raya terlihat seperti bayangan maut yang mengejar ingatanku. Aku merasa Adela ada di mana-mana. Di pantulan kaca, di bayangan dinding, di sudut-sudut yang tak terjamak cahaya. Aku pulang dengan tubuh lelah dan jiwa kosong. Malam datang, dan bersama malam, ketakutan itu kembali. Aku duduk di ranjang, lampu kamar menyala terang. Aku tidak berani mematikannya lagi. Aku memeluk bantal, menunggu dengan nafas tertahan. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Udara tiba-tiba berubah dingin. Lampu berkedip 1 kali. Kak, Suara itu kembali. Aku memejamkan mata, air mata langsung mengalir. jangan. Tolong. Aku berbisik, namun saat kubuka mata, Della sudah berdiri di dekat lemari. Kali ini penampakannya berbeda. Wajahnya tidak lagi utuh seperti malam pertama. Bagian kepalanya terlihat retak, seperti pecahan keramik. Darah mengalir pelan dari rambutnya, menetes ke lantai tanpa suara. Matanya menatapku, kosong, dalam, dan dingin. Kak, kenapa kakak kelihatan capek? Katanya lagi. Aku terisak keras. Kakak capek, Del. Kakak takut. Adela melangkah mendekat. Bau amis menusuk hidungnya. Aku bisa melihat dengan jelas luka di kepalanya kini semakin parah. Seperti kecelakaan itu terulang setiap malam. Della cuma mau ditemani, Kak. Di sana semakin dingin, Kak. Katanya lirih. Tangannya terulur. Kali ini jarinya nampak bengkok, tidak wajar. Aku menjerit tertahan, menutup wajahku dengan kedua tangan. Pergi. Tolong pergi. Aku memohon sambil menangis. Namun suara langkah kecil itu tetap mendekat. Aku merasakan dingin di ujung kakiku, seperti disentuh es. Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak berani membuka mata. Tapi aku tahu, dia sangat dekat. Kakak kan sayang Della. Jangan tinggalin Della, Kak. Kalimat itu menghancurkanku. Aku sebenarnya ingin memeluknya, ingin menenangkan adikku seperti dulu. Tapi ketakutan menahanku. Aku hanya bisa menangis, terjebak antara rasa sayang dan rasa takut yang kejam. Saat azan subuh terdengar dari kejauhan, hawa dingin itu perlahan menghilang. Aku membuka mata dengan hati-hati. Della sudah tidak ada. Aku tertunduk lemas di ranjang, tubuhku basah oleh keringat dan air mata. Tenggorokanku sakit karena terlalu lama menangis. Teror itu tidak berkurang, justru semakin menyeramkan setiap malam. Dan aku mulai sadar, jika ini terus berlanjut, bukan hanya Della yang akan hancur, aku juga. Aku tidak sanggup lagi menanggung semuanya sendirian. Tubuhku semakin lemah, pikiranku kacau, dan setiap malam aku merasa seperti perlahan kehilangan kewarasan. Akhirnya, dengan ditemani ayah dan ibu, aku memberanikan diri datang ke rumah seorang kiai yang dikenal orang-orang itu sebagai tempat untuk meminta petunjuk lah. Dan Pak Yai mendengarkan ceritaku tanpa menyela. Wajahnya tenang, matanya terpejam seolah
sedang menimbang sesuatu. Saat aku selesai bercerita, ia menghela nafas panjang. Memang benar, katanya pelan. Arwah orang yang meninggal tidak wajar. Seringkali masih berada di sekitar keluarga selama 7 hari. Mendengarnya, aku menelan ludah. Tapi, kenapa cuma saya yang melihatnya, Pak? Pak Yai itu menatapku dalam. Biasanya tidak terlihat atau tidak ada yang melihatnya. Tapi ikatan batin yang terlalu kuat, ditambah rasa penyesalan, bisa membuka mata batin tanpa disadari. Dadaku terasa nyeri. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Yai? Doakan dia. Doakan dengan ikhlas. Dan jika nanti dia datang di malam ke-7, jangan ditahan. Biarkan dia pergi. Kamu jangan kepikiran dia terus. Malam ke-7 pun tiba. Aku duduk di kamar dengan lampu redup. Ayat-ayat doa terucap lirih dari bibirku, meski suaraku gemetar. Jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung detik menuju sesuatu yang tak terelakkan. Udara mendadak hangat, tidak dingin seperti malam-malam sebelumnya. Lalu, aku mendengar langkah kaki kecil yang sangat kukenal. Kak, Aku menoleh. Della berdiri di depan pintu. Namun kali ini, aku tidak menjerit. Dia nampak cantik, wajahnya bersih, utuh, sama seperti sebelum kecelakaan. Rambutnya rapi, matanya berbinar lembut. Seragam sekolahnya berganti dengan gaun putih sederhana. Tidak ada darah, tidak ada luka, tidak ada bau amis. halo Kak. Katanya sambil tersenyum. Tangisku pecah seketika. Aku bangkit, kakiku gemetar. Adela. Dia berjalan mendekat lalu memelukku. Pelukannya hangat, nyata, sama seperti dulu. Dela mau pamit, Kak. Kakak jangan sedih lagi ya. Katanya pelan di telingaku. Aku menangis histeris, memeluknya erat. Jangan pergi, Dela. Kakak masih mau sama kamu. Adela menggeleng pelan. Kakak sudah cukup menemani Dela. Dia melepaskan pelukan, menatapku dalam-dalam. Terima kasih, Kak. Adela sayang kakak. Tubuhnya perlahan memudar, berubah menjadi cahaya lembut yang menyilaukan mata. Aku berteriak memanggil namanya, tapi yang tersisa hanya udara kosong dan keheningan. Aku jatuh tertunduk, menangis, sampai suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Pagi harinya, rumah terasa berbeda. Tidak ada hawa dingin, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan di sudut mata. Hari-hari berikutnya normal, berjalan dengan normal. Adela tidak pernah datang lagi. Dan aku tahu, adik kecilku akhirnya telah pergi selamanya dengan tenang. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.